Pada hari ini kita akan mulai kembali ibadah satu ceria kita walaupun masih secara online. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, kemanakah aku akan pergi. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangmu, tak terselami bagiku, sungguh indah. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada dalam surga, selamat sore ya Tuhan. Kembali lagi ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anakmu akan memulaikan ibadah satu ceria online kami ya Tuhan pada hari ini. Sertai kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah ibadah satu ceria kami ini dapat menyenangkan-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita angkat lagi satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Teman-teman,
sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian saat kurenungkan. Saat kurenungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang dalam surga, terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah sertai ya Tuhan ibadah Sabtu Ceria online kami ya Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, karena sampai pada hari ini Engkau masih mau mengaruniakan kepada kami ya Tuhan kesehatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah Sabtu Ceria online pada hari ini. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan agar dapat mengerti apa yang Engkau maksudkan ya Tuhan untuk hidup kami ya Tuhan, agar supaya firman-Mu itu dapat menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sore adik-adik, apa kabarnya? Masih di rumah ya belajarnya ya? Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun masih di rumah tidak mengurangi semangat adik-adik untuk tetap belajar ya. Oke, sore hari ini Tante ingin bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Adik-adik pernah tahu singa nggak? Pernah lihat di mana? Ya betul, di kebun binatang ya. Adik-adik tahu makanan dari singa apa? Apa? Daging ya, betul. Jadi singa adalah binatang buas, dia pemakan daging. Bahkan di dalam cerita-cerita dikatakan singa ini adalah raja hutan. Oke, kisah di dalam Daniel 6 ini bercerita awalnya sebelumnya Daniel dan 3 sahabatnya, adik-adik tahu ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka berempat. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah 4 sekawan. Mereka termasuk di dalam kelompok orang-orang Yehuda yang ditawan dan dibawa ke pembuangan di Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Siapa? Raja Nebukadnezar. Oke. Nah, saat Daniel 6 ini, di dalam kitab Daniel ke-6 ini, raja yang memerintah saat itu bukan lagi Raja Nebukadnezar, tetapi raja yang memerintah saat itu adalah Raja Darius. Nah, Raja Darius ini sangat suka ya dengan Daniel, karena Daniel itu orangnya baik, dia pinter juga, terlebih dia sangat bijaksana. Nah, raja memilih Daniel menjadi penguasa utama di dalam kerajaannya. Hal ini adik-adik membuat orang-orang di dalam kerajaan seperti pejabat tinggi, wakil raja, mereka menjadi iri, mereka tidak senang ya, karena raja lebih memilih atau menyukai Daniel. Oleh sebab itu mereka karena merasa terancam, mereka mencari-cari kesalahan untuk mendakwa Daniel ini dalam hal pemerintahan. Tetapi adik-adik, mereka tidak mendapatkan alasan apapun.
mereka tidak mendapat kesalahan apapun dari Daniel. Nah, orang-orang itu berkata kepada mereka kelompok orang-orang ini yang mau mendakwa Daniel ini, mereka berkata, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, dalam hal ibadahnya inilah yang menjadi alat dari orang-orang itu untuk mencari kesalahan dari Daniel. Oleh sebab itu mereka sepakat, kemudian mereka menemui Raja Darius dan mereka berkata begini, kami telah sepakat ya Raja, supaya tuanku mengadakan suatu hukum yang menyatakan bahwa selama 30 hari, ya, selama 30 hari tidak seorang pun boleh berdoa kepada suatu Allah atau kepada manusia kecuali kepada tuanku ya Raja. Nah, jika ada, katanya, jika ada yang tidak mentaatinya, ia harus dicampakkan ke tempat singa. Sebenarnya Raja Darius tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Raja tidak tahu bahwa di balik dari rencana ini orang-orang itu berencana menjebak Daniel. Oleh sebab itu Raja menganggap bahwa hukum ini baik adanya. Oleh sebab itu Raja Darius pun menyetujui dan dia membuat meterai terhadap hukum ini, dan hukum itu tidak dapat lagi dicabut. Di zaman dulu jika suatu hukum telah dimeteraikan oleh raja, maka itu sifatnya wajib, kudu, harus ya. Oke, harus dilaksanakan. Dan adik-adik, waktu Daniel mengetahui adanya hukum itu, ia pun pulang ke rumahnya, dia berdoa seperti biasanya. Daniel tidak berhenti berdoa kepada Allah. Di kamar atasnya ada loteng ya, tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dia 3 kali sehari Daniel berlutut, Daniel berdoa dan memuji Allah seperti yang biasa ia lakukan. Nah, orang-orang jahat itu merasa bahwa mereka senang ya, mereka merasa senang karena memikirkan rencana mereka untuk menyingkirkan Daniel berhasil, berjalan baik. Nah, tetapi waktu Raja Darius mengetahui bahwa kenapa orang-orang itu mengadakan hukum itu ternyata untuk menjebak Daniel, maka raja pun menyesal. Raja merasa sangat bersalah, tetapi ia sudah tidak dapat berbuat apa-apa untuk mencabut hukum itu. Sehingga raja dengan terpaksa memerintahkan orang-orangnya untuk memerintahkan Daniel supaya dicampakkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berkata kepada Daniel, dia katakan, semoga Allahmu yang kau layani menyelamatkan engkau. Ya, raja sangat bingung, raja sangat sedih memikirkan Daniel ya adik-adik ya. Sepanjang malam dia tidak bisa tidur, bahkan dikatakan raja berpuasa untuk Daniel. Keesokan pagi sekali, keesokan harinya Raja Darius cepat-cepat berlari ke gua singa tempat Daniel berada, dan raja berseru kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel, ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, di hadapan Allah, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Waktu itu ketika Raja mendengar suara Daniel, Raja sangat bersuka cita, dan Raja pun menyuruh orang-orang untuk segera menarik Daniel dari dalam gua singa. Ketika Daniel sampai di atas, mereka melihat tidak ada satu luka apapun di tubuh dari Daniel ini ya, puji Tuhan. Nah, Raja lalu memerintahkan supaya orang-orang jahat yang semula berencana mencoba menyingkirkan Daniel untuk
dilemparkan ke gua singa ya. Jadi dikatakan di Alkitab bahwa belum lagi mereka sampai ke dasar dari gua itu, singa-singa itu sudah menerkam mereka dan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius itu menulis surat kepada semua orang di dalam kerajaannya, semua bangsa, semua bahasa, karena ternyata kerajaan Babel ini menguasai seluruh muka bumi ya. Dia raja besar, kerajaan besar. Raja ini menuliskan kepada semua orang yang mendiami bumi, katanya, bersama ini kuberikan perintah bahwa semua orang harus menghormati Allah Daniel. Ia melakukan perkara besar. Ia telah menyelamatkan Daniel dari singa. Adik-adik, cerita tentang Daniel di atas kita baca dulu di dalam Daniel 6 ya, ayat 5. Mari sama-sama kita baca di dalam Daniel 6 ayat 5. Dikatakan di situ, kemudian para pejabat dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan seterusnya ya. Silakan adik-adik baca sendiri ya. Nah, Tante ingin menekan kata sebab ia setia. Setia kepada siapa? Betul, Daniel setia kepada Tuhannya. Kita sudah mendengar cerita tadi bahwa sehari 3 kali Daniel ini berdoa. Dia berlutut, dia memuji, menyembah Tuhan. Seperti yang biasa ia lakukan. Seperti yang biasa. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang rutin dilakukan ya adik-adik. Selalu dilakukan oleh Daniel 3 kali sehari. Tidak pernah lalai. Nah, kata setia adik-adik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian, taat dan seterusnya. Nah, adik-adik, kesetiaan dari Daniel kepada Allah membuat singa-singa yang kelaparan itu tidak dapat memakannya ya, tidak memakannya. Justru orang-orang yang membencinya lah ya justru dimakan, diterkam oleh singa-singa itu. Adik-adik, Allah itu tidak akan membiarkan hambanya. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan membiarkan adik-adik yang setia untuk mendapatkan masalah. Kita belajar dari Daniel bahwa melakukan hal yang baik di hadapan Allah tidaklah sia-sia ya. Karena ketika kita setia, walaupun kadang harus melewati berbagai tantangan, berbagai cobaan, masalah, tetapi lewat peristiwa Daniel tadi di gua singa, dengan surat dari Raja Darius itu, orang-orang semakin tahu tentang Allah dan kuasanya. Adik-adik mungkin mari belajar dari Daniel ini. Mari mencontoh dari kehidupan seorang Daniel ini. Mungkin adik-adik mesti mulai setia dengan hal-hal atau perkara-perkara yang kecil dulu. Misalnya adik-adik rajin membaca Alkitab, 1 pasal aja setiap hari, tidak banyak ya, 1 pasal aja. Mulai melatih diri dari kecil untuk membiasakan diri membaca Alkitab. Ini juga hal yang kalau kita lakukan terus, itu namanya juga setia. Adik-adik juga mulai belajar setia berdoa ya. Berdoa ketika bangun pagi. Berdoa itu adalah ungkapan syukur kita mengucap syukur karena ketika bangun pagi kita masih diberikan kesehatan yang baik, diberikan napas hidup, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa ketika akan keluar rumah, ketika akan bersekolah, ketika mau makan, bahkan ketika kita akan kembali lagi tidur. Kita mengucap syukur, kita berdoa, mengucap syukur karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita.
Adik-adik juga mulai melakukan hal-hal yang kecil, belajar rajin beribadah, rajin mengikuti Sabtu ceria, itu juga hal-hal kecil yang adik-adik bisa lakukan mulai dari sekarang ya. Nah, adik-adik, Tante mengutip di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik setia dalam perkara-perkara kecil, suatu saat nanti Tuhan akan mempercayakan adik-adik dengan perkara-perkara yang besar, berkat-berkat yang besar, baik kesehatan, baik kepintaran, masa depan yang luar biasa sudah Tuhan siapkan bagi adik-adik sekalian yang setia melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, jangan undur daripada Tuhan. Jangan kita merasa capek dengan Tuhan, karena dengan melakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Mungkin kita menghadapi pencobaan, masalah, tetapi percayalah adik-adik, seperti Daniel di gua singa yang tidak dimakan oleh singa-singa itu, kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Percaya saja bahwa ketika adik-adik melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita ya. Oleh sebab itu, mari belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Cerita firman Tuhan Sabtu ceria pada sore hari ini Tante sudahi ya adik-adik ya. Tetapi mari kita tetap belajar, kita mengambil contoh dari kehidupan Daniel ini ya. Oke, mari kita berdoa untuk menutup Sabtu ceria pada sore hari ini. Mari adik-adik lipat tangannya ya, tutup mata, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Allah yang ajaib, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari yang sudah kami lalui. Kami boleh merasakan betapa besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat cerita firman Tuhan ini, kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh mengambil contoh dari kehidupan Daniel untuk kami mau belajar setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun masalahnya, walaupun mungkin kami melalui pencobaan, melalui tantangan, rintangan, tapi kami percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk guru-guru Sabtu ceria, bahkan kehidupan kami semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa Surgawi, kami terus berdoa untuk pandemi ini biar boleh cepat berlalu, sehingga kami juga boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik setia ya. Tuhan memberkati. Amin.